Pemirsa, kalau saat ini Anda sedang menjalani program studi sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris atau jurusan bahasa asing lainnya di kuliah pilihan Anda, setidaknya Anda akan melihat kalau salah satu jadwal pelajaran diisi oleh native speaker. Tetapi bagi Anda yang belum begitu familiar dengan native speaker ini, mungkin bertanya-tanya apa sih native speaker dan apa manfaatnya? Kami akan mengajak Anda berbincang bersama salah satu native speaker bahasa Arab di Dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah terhubung bersama kami Guru Bahasa Arab Syaban Harmaun di sambungan melalui Zoom. Halo Pak Syaban. Halo Pak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV Pak Syaban. Banyak yang belum mengetahui mungkin di Indonesia native speaker untuk kebanyakan orang adalah istilah yang asing. Sebelum kita bahas manfaat terus kemudian seluk-beluk native speaker, boleh diinformasikan dulu terlebih dahulu sebenarnya native speaker itu apa sih Pak Syaban? Native speaker-nya harusnya jadi dari negaranya yang aslinya bahasa itu yang asli ya, itu native speaker ya. Seperti orang Indonesia kalau ke tempat lain di dunia mereka ngajar bahasa Indonesia karena itu aslinya ya, bahasa mother tongue ya, itu yang native speaker ya. Baik. Maksudnya. Baik, Ya. apa sebenarnya manfaat native speaker? Apa yang didapat oleh siswa maupun mahasiswa ketika diajar bahasa asing oleh guru yang memang berasal dari negara tersebut? Yang satu ya culture-nya ya, budayanya. Nanti mereka dia tahu mana budayanya ya, ada budaya juga gimana. Dan itu pronunciation-nya juga ya. Yang asli ya, bisa tahu tuh bedanya ya, dan juga pronunciation-nya yang exact ya. Exact, saya bahasa di Inggris sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ya, exact, dan nadanya juga ya, so bisa lihat ya, bisa dengar, dan manfaatnya juga buat mereka kalau ke luar negeri, kalau ke tempat yang bahasa mereka belajar bahasanya bisa ngerti lebih banyak, bisa mengerti dan bisa praktis, dan kalau ke bisnis atau kalau apa ya mereka ke sana, mereka udah tahu itu cara omongnya, culture-nya dikit juga ya. Itu manfaatnya untuk dan banyak kata-kata yang mungkin yang non native nggak tahu, tapi native-nya udah bisa kita kasih tahu, dan idioms juga yang banyak idioms ya. Idiomsnya banyak sekali, berarti dari native speaker bisa dapat ya, dan artinya juga, tapi kalau sama non native mungkin tidak bisa. Itu manfaatnya ya, dikit dari manfaatnya. Baik, apa latar belakang Pak Syaban ini berkeinginan berprofesi sebagai native speaker? Boleh diceritakan pengalaman terlebih dahulu soal profesi Anda saat ini Pak Syaban? Bagaimana bisa bahas lagi? Ya, awal mula ketika Pak Syaban ini ingin bergelut atau berfokus pada profesi native speaker ini berawal dari apa? Dari mana? Boleh diceritakan? Dari awal karena saya udah fokus saya udah ke bahasa ya. Kalau saya udah bisa kalau saya bilang bisa 4 bahasa ya. Wow. Termasuk bahasa Indonesia ya. Tapi yang bahasanya yang perfect itu ada bahasa Arab sama bahasa Prancis sama bahasa Inggris ya. Saya lihat itu ini my skills ya, skills. Kalau tetap di negara yang semuanya bisa bahasa sama-sama itu, jadi saya pilih mau keluar negeri biar ngajar orang as a second language ya. Second language itu yang bikin saya lebih tertarik ke bahasa ya. Mengajar, ada more opportunities to teach a language ya, ngajar bahasa di luar negeri daripada di tempatnya yang ada semuanya bisa bahasa sama. Baik, apakah memang opportunity native speaker ini lebih besar di luar negara asalnya, dalam hal ini di luar dari negara Aljazair asal Pak Syaban,
memang lebih besar opportunity-nya di luar negara asal begitu ya? Iya, itu betul lah. Karena lebih banyak kalau ke luar negeri ya. Mungkin orang lebih perlu bahasa yang lain ya. Apalagi di Indonesia banyak populasinya gede juga. Buat bahasa Arab juga saya pikir dulu itu 80% Muslim di sini, berarti bahasanya perlu bahasa Arab ya, lebih perlu bahasa Arab, dan saya mau ke sini ya untuk ngajar, untuk put my service on. Baik. Selain Indonesia, pada saat Pak Syaban ingin mengembangkan karir native speaker-nya di luar negara Aljazair ini, Indonesia pilihan keberapa? Pilihan keutamanya atau sebenarnya ada pilihan negara lain tapi jatuhnya ke Indonesia? Sebenarnya saya cari-cari pilihannya pertama itu Indonesia ya. Oke, kalau kita dengar lihat kemana kita bisa mungkin ke Eropa, itu ada banyak sekali ya. Tapi Indonesia yang saya pilih karena itu negara, kayak saya bilang tadi, negaranya 80% Muslim. Saya pikir pasti mereka perlu bahasa Arab ya, karena mereka baca Al-Quran atau ya. Mungkin saya ini yang pertama saya pilih Indonesia ya, karena itu perlunya bahasa Arabnya, dan frankly speaking, dan Muslim saya nggak ada masalah itu untuk makanan, untuk cari halal. Baik. Ya. Baik, meski demikian opportunity-nya besar begitu karena Indonesia memang negara dengan mayoritas Muslim. Tapi apakah institusi pendidikan ini memberikan kesempatan yang cukup bagus bagi native speaker dari negara manapun untuk berkarir di Indonesia, Pak Syaban? Untuk bahasa lain saya nggak tahu, tapi kalau bahasa Arab, it's not as I expected ya, bukan seperti saya itu ya, karena itu demand-nya bukan seperti saya pikir dulu ya. Tapi benar ada ya, ada banyak. Saya udah sempat kerja di international school juga. Ya. Kombinasi untuk bahasa Arab sama Islamic study ya, international schools ya. Terus yang paling fokus untuk bahasa di language centers yang bisa offer ya banyak bahasa ya, termasuk bahasa Arab ya. Berarti saya jadi kombinasi tiga bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris juga. Tapi di Jakarta lebih luas ya, karena Jakarta capital city of Indonesia, banyak ya business district ya, bisnisnya, berarti ada kesempatannya ya. Baik. Not as expected, tapi jalan ya. Baik. Sudah berapa tahun Pak Syaban berkarir di Indonesia untuk menjadi native speaker? Saya udah 20 tahun. 20 tahun. Sejak itu juga pertama kali Pak Syaban untuk memilih Indonesia sebagai negara untuk ibaratnya mencari rezeki begitu ya? Iya. Apa yang bisa di-sharing ke masyarakat suka dukanya mengajar native speaker di Indonesia? Tapi jangan dijawab dulu Pak Syaban karena kita harus break sejenak. Nusantara Siang masih akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Nusantara Siang, pemirsa masih berbicara suka duka native speaker di Indonesia, masih bersama Pak Syaban dari Aljazair. Pak Syaban, boleh diceritakan berbagi pengalaman selama 20 tahun Pak Syaban berkarir di Indonesia sebagai native speaker, bukan hanya bahasa Arab tapi juga 3 bahasa lain begitu ya. Apa yang bisa diceritakan? Mungkin ini bisa menjadi referensi mungkin orang-orang di luar Indonesia yang mungkin ingin berkarir sebagai native speaker di Indonesia ataupun di negara lain. Ya, di Indonesia sepertinya experience saya yang di Indonesia
bahasa bahasa apalagi bahasa Inggris itu termasuk yang banyak demand ya, banyak demand orang mau ya Ya. bahasa, dan juga banyak juga itu bahasa Arab atau bahasa Perancis, apalagi kalau di Jakarta ya. Hmm. Itu demandnya ada ya, ada demandnya, kerjanya ada, lamannya ada ya, untuk semuanya, untuk bahasa ya. Tapi kalau specifically bahasa Arab ya, seperti saya bilang itu demandnya ada, dan orangnya sangat semangat kalau mau belajar bahasa bahasa Arab atau yang bahasa lain. Ya. Semangat, dan mereka, nah orang-orang sangat toleransi dan mau belajar, mau lihat luar negeri, mau lihat itu dan tempat-tempat yang saya ngajar itu ya banyak kan, seperti sekolah-sekolah yang cari buat bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu juga ada banyak, seperti kalau apalagi di big city begini ya. Ya, tapi pasti ada jobnya, pasti ada kerjaannya ya, demandnya juga ya. Itu gini saya kalau buat orang lain yang mau masuk ke Indonesia atau belajar atau mau ngajar di Indonesia atau mau kerja di sini. Baik, mungkin Pak Syaban bisa informasikan kepada masyarakat. Mungkin banyak masyarakat juga yang bertanya, mengapa mereka belajar bahasa Arab, untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan sekolah di luar negeri yang notabene memang berbahasa Arab, atau justru untuk bekerja di daerah-daerah yang memang membutuhkan bahasa Arab sehari-hari, Pak Syaban? Ya betul, saya udah ada itu experience sama different classes, sama different beda-beda ya. Ya. Kalau mau sama remaja atau yang mau sekolah di luar negeri, seperti di negara-negara Arab yang ada banyak 22 negara, atau kalau banyak yang mau ke Dubai atau mau itu juga itu sempat bisa bahasa, walaupun di Dubai atau di mana di negeri situ bisa bahasa Inggris, tapi kalau pakai bahasa Arab, kalau pakai sama mereka bahasa Arab atau bahasa aslinya, mereka senang sekali. Saya lihat juga di Indonesia di sini, kalau saya seperti orang asing mau bahasa Indonesia, mereka senang, lebih toleran, lebih diterima ya. Itu. Dan ada banyak juga yang kerja di luar negeri untuk oil and gas company. Ya. Itu juga saya ada experience yang mereka maunya belajar berapa 3 bulan 4 bulan sebelum perginya, biar bisa komunikasi dulu ya. Itu soal itu untuk yang dewasa ya, yang dewasa businessman atau itu juga itu banyak sekali. Dan juga di Islamic School mereka udah bisa baca, udah bisa ngomong, tapi mereka mau juga native speaker yang bisa benarin dikit yang lafaznya, kata-katanya juga ya. Baik. Ya, Baik, Pak Syaban, 20 tahun di Indonesia itu sudah pasti mengetahui sedikitlah seluk-beluk adat budaya, bahasa Indonesia, bahwa kita tahu Indonesia ini banyak perbedaan bahasa, meski satu negara, banyak bahasa yang memang khas daerah masing-masing. Begitukah dengan Arab, misalkan di Aljazair, dengan di Dubai dan di Arab Saudi sendiri ada bahasa-bahasa yang memang membedakan bahasa Arab dari negara Aljazair begini, terus kemudian bahasa Arab dari negara Dubai begini dan lain sebagainya. Adakah juga begitu yang harus dipahami para pelajar Indonesia untuk dalam berbahasa Arab? Iya, juga bisa ya. Indonesia ada banyak ya, mungkin 27 provinsi ya. 34 provinsi ya. 34 provinsi ya. Oke. Seperti ini, tapi di negara-negara lain seperti negara Arab, misalnya di Aljazair ya, kalau banyak yang ke Aljazair juga dari Pertamina atau dari mana, karena itu oil dan gas ya. Mereka perlunya itu juga budayanya ya, seperti di Aljazair nggak ada banyak bahasa seperti atau banyak dialog di sini. Ada bahasa yang aslinya Amazigh, tapi bahasa Arab itu yang paling dipakai. Dan juga karena kita dulu
apa namanya Prancis ya, tidak bisa ada budayanya yang campur dikit Prancis sama Arab ya, Ya. tergantung negara Arab yang lain ya, seperti Aljazair, Maroko atau Tunisia ada Prancisnya di Arabnya ya, di bahasanya ya, itu juga culture-nya bisa dikasih tahu itu. Kalau dengar itu ada dikit-dikit bisa bahas kalau ngajar orang yang mau ke situ, ada specification yang bisa. Baik, itu mungkin salah satu manfaat yang paling penting untuk belajar bersama native speaker, Pak Syaban ya. Jadi mengetahui sejarahnya, terus kemudian perubahan language-nya, perubahan pronunciation-nya untuk bahasa Arab itu sendiri, Pak Syaban ya. Pak Syaban, kalau boleh tahu, kita sudah hampir 2 tahun ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Adakah dampak yang dirasakan Pak Syaban atau mungkin native speaker lain dari berbagai negara di Indonesia merasakannya ini, dampaknya seperti apa? Tentu pasti ada ya, pasti ada. Pandemik ini ya semuanya kena ya. Apalagi kita, karena dulu kita kan harus di sini perlu native speaker kalau udah hadir ya, waktu normal ya, ke sini hadir udah bisa dapat kerja untuk bisnis. Saya lagu kalau omong untuk kerja sama bisnis ya, ke sini dapat kerja karena hadir dan ada qualification-nya, ada semuanya. Itu sekarang karena pandemik nggak ada kelas yang kelas sekolah-sekolah mungkin yang lain bisa dapat guru-guru lain ya online ya, karena virtual sekarang tidak perlu hadir ya, karena sekarang itu you just ada pilihan. Dulu ada pilihan kita di sini yang di sini datang buat kerja ya. Baik. Tapi sekarang kalau yang lain itu kan itu buat kerja oke ya. Kita juga ya kayak guru juga ya. Walaupun saya di Indonesia saya saya sekarang ada banyak juga di Jepang juga mungkin pikir Baik. Jepang buat apa orang mau belajar Arab, tapi ada juga. Baik. Saya potong, mohon maaf Pak Syaban, karena waktu kita terbatas. Saya mau tahu harapan Pak Syaban ke depan ini. Pandemi kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetap berada di Indonesia kah? Atau mungkin ada langkah lain yang akan ditempuh Pak Syaban, entah itu mungkin kembali ke Aljazair dan lain sebagainya, karena ketidakpastian pandemi COVID-19 ini kapan selesai. Secara singkat saja Pak Syaban. Maksudnya kalau saya balik ke Aljazair. Ya, harapan apa? Ini kan pandemi belum tahu kapan berakhir. Pak Syaban tetap bertahan di Indonesia kah? Atau kembali ke Aljazair untuk kehidupan yang mungkin selama pandemi ini, terus kemudian ada harapan mungkin pandemi selesai, kembali lagi ke Indonesia atau seperti apa? Sekarang kan hidup saya di sini di Indonesia udah lebih dari 20 tahun. Setengah umur saya mungkin di sini. Saya kan merasanya seperti orang Indonesia sekarang. This is my home ya. I have no intention to go back there. So seperti semuanya di sini atau di sana harus fight back for the kondisi di sini atau di sana sama aja ya. Saya tetap di sini aja dan semangat dan coba ya. Baik. Insya Allah mungkin udah selesai pandeminya. Baik, kita percaya bahwa rezeki memang sudah diatur Pak Syaban ya. Kita harapkan juga pandemi ini cepat berakhir dan Pak Syaban ini banyak memberikan pengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak Syaban telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih Pak Ustaz.